Saya tuh punya hobi nulis sama baca. Jadi kalau lagi nggak nulis ya saya baca buku. Ini kebetulan kakek ipar saya yang beli, saya cuma numpang baca ya. Mau tahu berapa harga bukunya? 700.000. Apakah sepadan? Sepadan banget ya. Saya tuh terutama tertarik karena ada pengantar dari J.J. Rizal. J.J. Rizal ini salah satu sejarawan Indonesia yang terkemuka, kredibilitas dan kompetensinya gitu. Ini di 170 halaman pertama, selain pengantar dari J.J. Rizal, kita juga bisa menemukan bagaimana tuh dulu Presiden Indonesia pertama Soekarno itu kesulitan memenuhi pangan karena orang Indonesia tuh terlalu suka beras gitu, terlalu suka banget sama nasi. Jadi Indonesia itu dulu penduduknya waktu merdeka itu, awal kemerdekaan tuh penduduknya cuma 70 juta. Aduh, saking berat bukunya sampai jatuh ini. Dan megangnya juga susah ya. Saya biasanya baca buku ini tuh sambil senderan di sofa tuh enak banget loh. Cuma kan ini buat konten, demi konten. Jadi ya sambil duduk begini bacanya agak susah ya gitu. Jadi di buku ini tuh tertulis juga ya gimana tuh dulu Soekarno itu kesulitan memenuhi pangan orang Indonesia, saking orang Indonesia tuh suka banget sama beras, nasi gitu ya. Waktu awal kemerdekaan penduduk Indonesia cuma 70 juta, lalu meningkat jadi 130 juta. Mau nggak mau kebutuhan beras Indonesia itu kan butuhnya banyak ya. Lalu kemudian itu pemerintahan Soekarno akhirnya impor beras senilai berapa ya? 120 juta dolar kalau menurut pengantar dari J.J. Rizal ini ya, 120 juta dolar. Nah itu Soekarno tuh bilang, aduh 120 juta dolar kalau dibuat pembangunan itu bisa buat macam-macam deh, bisa buat sekolah, rumah ibadah, apalah jalan gitu ya. Jadi tolong ya rakyat Indonesia kurangi makan nasi. Di kebun kalian kan ada singkong tuh, makan singkong, makan jagung, ubi, kacang-kacangan itu nutrisinya lebih baik daripada nasi nih. Tapi orang Indonesia ya dari dulu ya sampai sekarang nih kayaknya nih ya, kalau nggak makan nasi tuh namanya nggak makan gitu, perutnya tuh masih gembleh-gembleh kosong, masih begah gitu ya kalau nggak makan nasi ya. Jadinya tetaplah itu makan nasi, akhirnya terjadi inflasi kan, dan harga beras pun karena pemerintah dikekeh nih nggak mau impor beras, hasil dalam negeri itu nggak cukup gitu loh, hasil beras dalam negeri itu nggak cukup. Akhirnya terjadi kelangkaan beras yang menyebabkan harga beras itu naik 300-500%. Ini juga dikritik keras. Ini kenaikan harga beras sampai 500% ini dikritik keras sama dikritik keras sama Sohokgi ya. Aktivis Sohokgi dulu tuh mengkritik keras kenaikan beras sampai 500% itu. Gitu. Ini disebabkan oleh menurut J.J. Rizal nih ya, karena Soekarno itu nggak mau impor beras. Jadi makan aja yang ada gitu loh, yang ada di alam kita ini dimakan aja gitu, tuh kenyang, nutrisinya juga bagus gitu. Jadi tapi sayangnya Soekarno nggak berhasil ya, karena orang Indonesia tuh begitu suka nasi gitu ya. Nah terus ini sebanyak 170 halaman pertama, 170 halaman pertama kita itu, aduh maaf ini agak oglek-oglek ini ya. Ini kayak harus saya copot sebentar sampulnya. Nah, ini sampulnya ya, ini sampulnya. Ini maaf, ini mejanya kotor punya anak laki-laki saya. Ini dalamnya ini. Jadi sampulnya saya copot dulu biar gampang bolak-baliknya ya. Oke. Nah, di 170 halaman pertama itu kita bisa lihat bagaimana dulu tuh pemerintahan Soekarno itu kesulitan ya memenuhi pangan ya, karena kan kalau beli-beli terus dari luar negeri itu kan boros ya. Tapi di satu sisi warga tuh belum terbiasa makan jagung, kecuali di beberapa daerah kayak Nias, Madura, Papua, terus Sulawesi itu yang nggak ketergantungan sama nasi, itu bisa mereka punya pangan sendiri kayak jagung, umbi-umbian, apa gitu ya. Nah, di 170 halaman pertama itu kita bisa lihat betapa dulu tuh pemerintahan Soekarno itu berupaya begitu kerasnya supaya bangsa Indonesia tuh nggak kekurangan pangan. Kemudian di dalam buku ini uniknya nih, kita bisa tahu berbagai macam buah-buahan, terus sayur-sayuran, pohon-pohonan asli Indonesia yang bisa dimakan dan disayur gitulah. Nih,
Ada komplit banget nih. Ini apa ya, gambar apa ya? Oh, tempe ini. Ada tauco, ada tempe, oncom, tempe kedelai, tahu. Ini olahan dari kacang kedelai dan kacang tanah ya ini ya tuh. Terus apa namanya, ada kelapa juga ternyata ada jenisnya macam-macam, ada kelapa gading, kelapa puyuh, kelapa hijau, kelapa merah, kelapa lilin, kopior, banyak gitu ya. Nih apa namanya, asli Indonesia semua nih, bisa kita temui di Indonesia. Terus ada cara mengolah kelapa jadi santan juga ada duren segala macam. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran, apa namanya, umbi-umbian yang tumbuh di tanah Indonesia itu ada semua di sini nih. Jadi buku ini tuh secara langsung ya ngasih tahu kita bahwa di sekitar kita nih ada loh, ini loh, tanam-tanaman, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang kita bisa masak itu ada loh. Gampang ini loh, tinggal tumbuh di halaman kita loh. Masak aja jadi makanan supaya kita tuh nggak apa-apa impor, apa-apa beli dari luar negeri gitu loh ya. Nih, ini juga bagian-bagian sapi dikasih tahu nih, semua komplit banget ya. Terus saya tuh lihat di halaman berapa tadi ya? Oh, nih ya. Ini tuh ketupat ya. Ketupat itu bentuknya orang gini, namanya ketupat lawe. Kan selama ini kita kenal ketupat itu bentuknya kayak serat-serat kayak layangan gitu ya. Ini ternyata dulu tuh mbah-mbah buyut kita, nenek moyang kita. Nggak sama nenek moyang sih, ini kan tahun 50-60-an ya. Ya tahun 50-60-an gitu tuh. Orang-orang Indonesia, nggak cuma di Jawa ya, orang-orang Indonesia tuh bikin ketupat tuh dengan berbagai-bagai kulit yang macam-macam ini. Yang unik-unik begini nih. Tuh ya toh. Tuh, ada juga yang bentuknya sapi gitu, kulit ketupatnya tuh dibentuknya tuh kayak sapi nih. Namanya ketupat lembu. Lembu itu kan artinya sapi ya. Nah, ini di bawahnya juga bentuk-bentuk ketupat nih. Saya juga baru tahu nih kalau orang di luar Jawa tuh bikin ketupat itu kayak begini, lucu ya. Unik gitu loh ya. Nah, terus ini juga ada alat-alat masak, semua disebutin. Alat-alat yang harus tersedia di dapur itu untuk memasak tuh apa aja. Ada disebut namanya wajan, disebut namanya apa namanya, kompor nih, dapur. Tuh dapur. Dari Sukati Cokrowirono. Terus bahkan ada loh penanggulangan bahaya kebakaran itu ada di, nah nih mencegah dan mengurangi bahaya kebakaran oleh Komandan Barisan Pemadam Kebakaran Jakarta. Nih kalau dulu kan masih pakai kompor minyak dan kompor kayu bakar ya, jadi tuh rentan kebakaran ya. Nah tuh ada di tuh tips-tipsnya biar nggak kebakaran, cara-cara menutup meja makan biar nggak kemasukan debu, lalat dan sebagainya gitu ya. Komplit banget, asli komplit banget ini ya. Sampai halaman 170 sekian lah. Kita tuh dikasih informasi, dikasih pengetahuan tentang bahan pangan yang ada di sekitar kita, tentang makanan asli Indonesia yang sama sekali nggak tercampur baur oleh masakan dari luar ya, kayak seperti mie goreng itu kan udah mie-nya kan dari luar Indonesia ya, karena terigu itu kan, mie itu kan bahannya terigu itu dari gandum itu kan nggak tumbuh di Indonesia ya, yang tumbuh di Indonesia itu beras, ketan gitu ya. Jadi resep-resep yang ada di sini tuh kebanyakan juga pakai kayak beras ketan atau pakai dari tepung singkong, tapioka, tepung jagung, maizena gitu ya. Apakah ada resep mie Aceh di sini? Nggak tahu ya, saya belum lihat ada resep mie Aceh ya, karena kalau berdasarkan dari pengantar yang di halaman depan ini, gandum, terigu itu kan bukan dari Indonesia ya. Jadi resep yang menggunakan terigu itu sangat-sangat sedikit gitu. Yang pakai terigu tuh di sini saya lihat sekilas tadi ada serabi. Serabi itu pakai tepung terigu, dicampur dengan kelapa dan lain-lain gitu ya. Terus juga susu. Nah, ini benar banget nih, persis seperti yang dibilang Dr. Tan Shot Yen gitu ya, ahli nutrisi yang kemarin itu ngomong di DPR soal menu burger di MBG ya. Nah, beliau tuh ternyata benar. Di buku Mustika Rasa ini itu nggak ada sama sekali disebut soal susu. Ya, jadi dari dulu orang Indonesia tuh memang bukan peminum susu. Bayi-bayi itu dikasih susu tuh dari ASI. Air susu ibu, bukan dari susu sapi. Makanya di dalam buku Mustika Rasa itu nggak disebutkan soal susu.
Ya, begitu juga nggak disebutkan juga soal berbahan makanan gorengan yang digoreng pakai terigu tuh nggak ada. Kalaupun ada gorengan di sini pakainya tepung beras. Saya lihat sih bertepung beras ya di sini ya, karena ini resepnya itu banyak banget dan saya belum baca semuanya dari seluruh Indonesia. Dan karena resepnya ini dari seluruh Indonesia ya, kita juga ada lihat, ini bisa kita lihat, nah ada resep yang pakai daging babi, pakai ini ada daging babi nih ya, daging babi. Terus juga ada resep yang pakai lemak babi gitu ya. Ya kita nggak usah ikut-ikut ya. Ini kan di Indonesia kan yang nggak cuma beragama Islam ya, ada juga agama lain. Jadi resepnya yang untuk agama non-Islam juga dicantumkan di sini sebagai bahan pangan lokal asli Indonesia, gitu dari Manado ya. Terus lagi, oh soal susu, gimana nih orang Indonesia memenuhi proteinnya? Nah itu dari ikan-ikanan, dari kacang-kacangan, dari ikan-ikanan, dari kacang-kacangan. Nah nih di buku ini tuh juga lengkap banget ya. Jadi ini ada buah-buahan, berapa nutrisi dalam, misalnya berapa nutrisi dalam alpukat tuh, dalam satu alpukat itu mengandung berapa kalori, berapa protein, berapa lemak. Ini komplit banget ya. Buah-buahan yang tumbuh di tanah Indonesia itu dijabarin nih nutrisinya nih. Nutrisinya tuh, kandungan nutrisinya apa aja tuh dijabarkan semua, ada di sini, komplit banget bukunya ya. Nah nih ya, nah tuh ya, bahkan cara memasaknya itu juga ada loh. Misalnya disangrai itu diapain sih cara masak disangrai itu? Ini juga ada cuka tuh apa loh gitu loh. Nah lalu cara menyembelih bebek ya kalau menyembelih bebek dengan cara Islam, orang Islam udah tahu ya caranya ya. Nah kalau ini nih bagian-bagiannya juga ini tuh komplit banget ya bukunya ya. Jadi 700.000 tuh kayak nggak ada apa-apanya ya. Kayak ya bagus gitu ya bukunya ya, emang ya. Kalau untuk pencinta buku tuh nggak rugi ya. Kalau orang suka baca ya dan mencintai buku, suka banget baca gitu, pengen ngoleksi buku yang legendaris, itu nggak rugi banget deh. Beli 700.000 tuh nggak rugi banget deh. Nih ya. Ini udah saya sampul lagi. Tebel banget ya. Ini tuh sebenarnya tuh nggak beda jauh ya. Buku Harry Potter seri ke-7 itu 1200 halaman ya. 1203 halaman. Ini bukunya tebelnya itu 1200 halaman. Tapi kenapa berasa tebel banget ya? Nggak tahu juga ya. Tapi ini sepadan banget ya dengan harga 700.000. Buku Mustika Rasa Warisan Soekarno ini sangat sepadan untuk dibaca, dikoleksi, diwariskan turun-temurun, dipinjamin ke orang juga bisa. Tapi kalau kita mau minjemin buku nih ya, saya saranin ya ke orang yang bener-bener suka baca. Karena kalau orang yang nggak suka baca terus minjem buku nih terus kita kasih, kayaknya sayang banget gitu ya. Bukunya cuman teronggok, nggak dibaca, bahkan ya udah digituin aja gitu, digeletakin gitu ya kan, sayang kalau nggak dibaca kan. Begitu ya. Demikian, terima kasih.